bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki tiga yuko bawa api wadana silisa nicang buddha padahino Tattaro Dhamma Wadanti Ayuwanyo Sukhang Bala. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Duduk sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki tiga yuko bawa api Arahang Samma Sambuddho Bhagawa.
Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamma komayang Bhagavantang saranagata. Yono Bhagavasata yasaca mayang Bhagavato. Dhammang racema imehi sakarei tang Bhagavantang. Sasadhamma sasawaka sangganga pipu jayamma. Okasa ahang bhante tisaranena sading Pancasila dhammaya cami anugahang gatwa sila hitame bhante. Hutiampi okasa ahang bhante tisaranena sadhing Pancasila dhammang yacami anugahang gatwa sila hitame bhante. Tatiampi okasa ahang bhante tisaranena sadhing Pancasila dhammaya cami anugahang gatwa sila hitame bhante. Yamahang wadamitang wadetang Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Sarana gamanang paripurnang Amma bhante Panatipatha Viramani sikkhampatang Samadhiyami Panatipata Viramani sikkhapada samadhiyami Adinnadana Viramani sikkhampatang Samadhiyami Adhinnadhana Viramani sikkhapada samadhiyami Kame sumiccacara Viramani sikkhampatang Samadhiyami Kamesu micacara Viramani sikkhapadang samadhiyami Musawada Viramani sikkhampatang Samadhiyami Musawada Viramani sikkhapadang samadhiyami Suramerayama japamandattana Viramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya macapamadhatana Viramani sikkhapadang samadhiyami Imani pancasikapadani Silena sukating yanti Silena bhoga sampada Silena nibbuting yanti Tasma silang visodayi Amma bhante Sadu 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 Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Arahang Buddha Vicacarana Sambanno Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusanang Buddha Bhagawati Handamayang Dhammanusatinayang Karomase
sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditari handamayang sanggano satinayang karomase supati panno bhagavato sawaka sanggo ujupati panno bhagavato sawaka sanggo nyayapati panno Yamicipati panno bhagavato sawaka sanggo yadidang catari purisa yogani ata purisa bokala isa bhagavato sawaka sanggo ahoneo pahoneo dhakineo anjali karaneo anutarang bonyaketam lokasa handamayang saca kirya katayo karomase natime saranang anak bodome saranang warang etena saca wacena sotite hatu sambada natime saranang anya dhammo me saranang warang etena saca wacena sotite hatu sambada natime saranang anya sanggo me saranang warang etena saca wacena sotite hatu sambada. Meditasi dipimpin oleh Yang Mulia. Para Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca parita, mari kita sejenak untuk melatih menenangkan diri, melatih mengembangkan pikiran cinta kasih dengan harapan semoga pancaran cinta kasih yang kita kembangkan, yang kita pancarkan ini memberikan kebahagiaan kepada kita sendiri, kepada orang di sekitar kita, di tempat yang jauh. Semoga dengan pikiran cinta kasih yang kita pancarkan, yang kita kembangkan, memberikan kebahagiaan untuk semua makhluk. Untuk itu, selama kita bermeditasi, ucapkan dalam hati dengan penuh cinta kasih, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita mengulang kalimat ini di dalam hati berulang-ulang dengan kita duduk dengan tenang. Meditasi kita mulai.
Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku. Atau untuk menghindari guncingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya. Naga mungkin memindahkannya, Yaka mungkin mengambilnya. Ahli waris durhaka mungkin mengangkatnya ketika ia lengah, ketika timbunan kebajikannya habis. Semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemendaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan oleh para cetia pada sangha, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua. Harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti perbuatannya. Di antara harta karun, harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok.
Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Ketangkasan dalam pengetahuan dan keterbebasan yang didasari oleh kesertaan sahabat. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka Buddha, dan tingkat kebudaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah, para cendekia yang bijak memuji Ia yang telah menimbun kebajikan. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan mendengarkan Dhamma Desana oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Kepada pemimpin puja bakti disilahkan untuk memimpin permohonan Dhamma Desana. Brahma Jaloka Hipati Sampati Kata Jalian Diwarang
jata Santi dasata Paraja kajatika Yese todamba anukampi mang baca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, samanera, para atasilani, romo ramani, serta saudara-saudara semua yang hadir dalam acara ini maupun menyaksikan acara ini secara live streaming. Pada kesempatan yang baik sekali di Wihara Buddha Sasana Jaya, Boro, Blitar, kita bersama-sama mengadakan Sanggadana di masa Katina. Saudara-saudara, pada saat kita melaksanakan Sanggadana, maka kita sudah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk berdana kepada Sangha. Ada beberapa orang yang bahkan menabung sejak para biku memasuki wasa. Ada yang menabung setiap hari, beberapa anak kecil, TK, SD, menabung tiap hari uang sakunya dari orang tua, sebagian ditabung dan sebagian juga untuk beli camilan, jajanan di sekolah. Ada juga yang menabung mingguan, jadi setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu dia menabung sedikit demi sedikit. Kemudian juga ada yang menabung per 2 mingguan, yaitu tanggal 1 dan 15 menurut penanggalan bulan. Jadi pada tanggal 1 dan 15 itu umat Buddha melaksanakan 8 latihan kemoralan. Kalau biasanya 5 latihan kemoralan, maka pada tanggal 1 dan 15 penanggalan bulan itu dia melaksanakan 8 latihan kemoralan. Pada saat dia melaksanakan 8 latihan kemoralan, dia juga menabung untuk nanti digunakan pada waktu Sanggadana di masa Katina. Ada juga yang menabung setiap bulan.
Jadi 3 kali menabung. Pada waktu mendapatkan gajian atau penghasilan bulanan, kemudian diambil sebagian untuk ditabung. Nah, ini menunjukkan bahwa sedemikian kuat persiapan untuk menyambut Sanggadana di masa Katina. Dan setelah para biku selesai berwasa, tiba saatnya Sanggadana di masa Katina seperti hari ini yang dilaksanakan di Wihara Buddha Sasana Jaya Boro Kabupaten Blitar ini. Nah, kemudian anak-anak yang tadi sudah menabung, remaja yang sudah menabung, orang dewasa yang sudah menabung, membuka tabungannya, lalu mendapatkan hasil yang cukup. Kemudian hasil yang cukup ini diubah menjadi persembahan Sanggadana. Ada yang cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mungkin sabun, odol, kemudian handuk, kemudian disiapkan dari rumah, dirapikan untuk dipersembahkan. Ada juga yang siap dengan misalnya, saya siap berdana jubah. Nanti di wihara ataupun di mana saja tersedia jubah, tabungan saya ini siap untuk mendapatkan jubah. Ada juga nanti dana makanan. Oh, ternyata setelah saya buka tabungan saya ini cukup untuk dana makan para biku. Sehingga ketika di hari Sanggadana di masa Katina hari ini, kemudian tadi siang mungkin berdana Katina, berdana makanan. Tetapi kalau mungkin, waduh, tadi wihara sudah menyiapkan banyak makanan nih, saya kan dananya jadi kurang begitu berarti. Baik, saya akan dana makannya sehari sebelum acara Sanggadana di sini, atau mungkin besok baru saya berdana makan. Pokoknya saya mau danakan. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Sanggadana, kemudian pada hari yang kita sudah sepakati, hari ini kita kemudian datang ke wihara dengan membawa persembahannya masing-masing. Pada saat kita mengikuti upacara Sanggadana di masa Katina, kita sudah siap nih. Wow, saya sudah menabung sekian bulan selama masa wasa, sekarang saya mau mempersembahkan Sanggadana yang sudah saya dapatkan ini kepada Bante A. Jadi kita mengarah nih kepada Bante A. Jadi Anda bisa bayangkan, 3 bulan Anda persiapan, hari H Anda sudah wujudkan tabungan Anda ini menjadi barang yang layak didanakan untuk Sanggadana, sekarang Anda arahkan untuk Bante A. Wah. Kemudian Anda duduk mengarah pada Bante A. Saudara-saudara, pada saat Anda membaca parita, Anda sudah menunggu-nunggu kapan ini saatnya saya Sanggadana. Kemudian Anda pegang barang yang Anda akan danakan itu, Anda elus-elus, karena ini sebentar lagi akan Anda persembahkan kepada Bante yang sudah Anda tunggu, Bante A itu. Kemudian saat meditasi, pikiran Anda juga sudah terpikir terus. Nah, ini nanti segera saya akan danakan kepada Bante A. Dilus-lus lagi, tapi ya tidak waktu meditasi, tapi cuma dipikiri, aduh ini sebentar lagi.
Kemudian selesai meditasi, ceramah damai. Juga sama, sudah dipikiri, ini sambil dipegangi, kalau ini sudah tidak meditasi, jadi bisa megangi, nanti untuk si Bante A ini. Kok ceramahnya nggak selesai-selesai, ini sudah mau saya serahkan. Kemudian saudara-saudara, ceramahnya akhirnya selesai juga. Wow, lega. Dan tiba saatnya sekarang, saya membawa apa yang sudah saya siapkan 3 bulan ini dengan penuh pikiran positif, saya akan bawa kepada Bante A. Saudara-saudara, kemudian persembahan Sanggadana dimulai. Kadang-kadang mungkin deretan depan dulu, entah atau deretan belakang dulu, saya tidak tahu ini nanti panitia ngaturnya gimana. Dan Anda sudah siap nih. Nih, saya akan ke Bante A. Saudara, kadang-kadang dalam upacara Sanggadana yang demikian ramai, itu panitia mengarahkan untuk berdana kepada biku yang agak kosong. Jadi kadang-kadang rame di biku yang sini, kemudian coba yang sebelah sana supaya bisa gantian. Nah, saudara-saudara, masalahnya sekarang di sini. Jadi kita sudah mengarah nih Bante A. Loh, sama panitia disuruh belok. Saya mau sana, jangan, sini saja. Saya mau sana, sini saja. Ya, jadi nggak enak hati ya, daripada berantem sama panitia, ya sudahlah. Tapi jadi agak kecewa. Ya, mestinya ke Bante A jadi ke Bante B. Ya, sia-sia 3 bulan nabung, sia-sia semalam saya pikiri, sia-sia saya rapikan paketnya, sia-sia saya sudah nunggu dari awal, sia-sia. Saudara-saudara, ini kadang-kadang ada pola pikir kita seperti itu. Karena kita masih punya keakuan. Padahal di dalam Dhamma, kerelaan itu pada saat Sanggadana di masa Katina, sebetulnya Anda diajarkan untuk berdana kepada siapapun juga. Dan tidak perlu dikasih embel-embel. Bante, ini jubah saya yang jahit sendiri loh Bante, atau ini jubah ini saya nabung loh Bante. Dipakai ya. Jangan dikasih buntut seperti itu. Kalau makanan itu yang paling sering, orang berdana makan, kemudian diserahkan makanannya kepada para biku, kemudian ada kalimat, Bante, saya tadi pagi jam 3 bangun untuk mempersiapkan makanan ini loh Bante. Dicoba ya Bante, tapi mukanya agak serius. Dicoba ya Bante, awas kalau enggak. Awas loh Bante, kalau enggak. 2 kali diancem. Tati ampi, awas ya Bante. Itu persiapan yang sudah sedemikian banyak, kemudian diarahkan kepada biku A dan harus nyoba. Demikian pula jubah, perlengkapan kebutuhan. Kadang-kadang ada yang belikan sandal. Bante, ini hasil tabungan saya 3 bulan Bante. Ini sandal pakai ya Bante. Kalau semua umat mempersembahkan sandal, kemudian harus dipakai,
Apa enggak bante-bante itu kalungan sandal? Karena sandalnya ditali semua terus dikalung. Supaya tahu bahwa ini loh, dikasih merek, ini sandalnya si A yang berdana, ini sandalnya si B, sandalnya si C, sandalnya si D. Kan enggak mungkin. Anda persembahkan sandal ya persembahkan saja. Masalah mau dipakai bantainya atau tidak, abaikan. Anda persembahkan jubah, persembahkan saja. Masalah dipakai atau tidak, abaikan. Anda persembahkan makanan, persembahkan saja. Apakah itu akan dimakan atau tidak, abaikan. Karena kewajiban kita adalah mempersembahkan. Karena ini melakukan kebajikan. Tetapi hak bagi yang menerima untuk menggunakan atau tidak. Saudara-saudara, pada saat saya tadi datang ke sini, saya merasa di area ini ada mendung sedikit. Areanya cuma di sini aja. Kalau Anda yang tadi berkunjung yang dari luar, Anda tahu areanya mendung kan cuma di sini aja. Betul enggak? Ya, yang lain semuanya terang, area yang mendung sini. Sehingga saya mengatakan kepada Bante Sukito, Bante, kayaknya ini bau hujan loh. Jangan Bante, jangan hujan. Loh, apa di luar kayak di Bodhigiri? Enggak. Enggak apa-apa tuh hujan. Berisik. Mendung tipis, hujan enggak lama. Nah kan buktinya kan enggak lama nih. Sudah Anda bisa dengar dengan baik. Tadi kan pemimpin kebaktian kan rohong, sampai saya kaget, kencang sekali, ya karena melawan hujan. Tapi kan saya ceramah kan santai-santai, hujannya sedikit. Kenapa saya cerita hujan? Coba Anda bayangkan tentang air hujan yang turun. Air hujan itu turun membasahi daerah Mboro dan sekitarnya ini tidak milih-milih. Oh ini wihara, saya kasih hujan lebih banyak. Oh ini rumahnya Pak Gianto, nggak usah dihudani, dikasih panas saja. Enggak juga. Rumahnya siapa lagi di sini? Mau hujan lebat atau enggak? Enggak ada. Jadi hujannya rata. Dan hujan ini ada sebagian yang ditampung. Ada beberapa orang senang menampung air hujan. Dulu kalau saya tinggal di salah satu negara Buddhis, di sana juga kalau hujan gini ini ditampung. Jadi kuti-kuti, kemudian Dhammasala, gedung-gedung yang besar itu menggunakan atap seng, kemudian sengnya dilanjutkan dengan talang, talangnya dilanjutkan dengan pipa, dan pipanya ini nanti dimasukkan satu gedung mungkin lebih besar dari ruangan ini untuk menampung air hujan. Dan nanti para biku minum, mandi ya dari air hujan yang segini banyak ini selama di luar musim penghujan. Jadi ada air hujan yang ditampung. Anda mungkin juga ada yang nampung pakai guci, pakai apa untuk siram-siram dan lain sebagainya, atau untuk kumur-kumur, untuk cuci muka biar awet muda, bisa juga. Nah, tapi juga ada yang dibuang. Sudah biar aja lewat selokan. Air hujan ini saudara tidak milih mau ditampung terus tidak dikasih lebih banyak. Wah, yang rumah ini langsung dibuang nih ke selokan, kasih dikit aja. Tidak saudara, air hujan ini memberikan yang sama. Apa sekarang maknanya?
di dalam Dhamma, sebetulnya kalau kita belajar ajaran Sang Buddha, dikatakan bahwa kita ini belajar tentang hukum alam. Makanya Sang Buddha bukan menciptakan ajaran, tapi menemukan hukum alam. Tentang 4 kesunyataan itu hukum alam. Bertemu dengan yang dibenci, berpisah, itu hukum alam. Anda bertemu dengan yang dibenci, apakah merasa bahagia? Ketemu yang tidak disukai, bahagia? Atau emosi? Bahagia ya? Bahagia? Hah? Bahagia? Tidak toh. Bertemu dengan yang tidak disukai kan tidak bahagia. Berpisah dengan yang disukai juga tidak bahagia kan? Manusia. Kucing, apakah bertemu dengan yang tidak disukai berbahagia? Tidak tahu. Tidak bisa bahasa kucing. Sekarang gini, kucing baru melindungi anaknya, kemudian anaknya coba Anda mau ambil, itu berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang dibenci, tangan Anda mau dekat. Apa yang terjadi tangan Anda? Bisa dicakar. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dia cintai. Dia tidak mau. Itu kucing. Ayam mengkremi. Mengkremi itu bahasa Indonesianya mengerami. Mengerami telur. Coba ayamnya digusur, minggir. Telurnya saya ambil. Kira-kira ayamnya, oh ya silahkan. Saya berdana ini. Kira-kira gitu atau malah Anda dikabruk? Dikabruk. Ya toh? Dikabruk, wah dikejar Anda pasti. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disukai, yaitu tangan Anda yang mau ngisruh itu. Artinya apa? Inilah kesunyataan. Inilah hukum alam. Bukan cuma manusia yang alami, binatang pun juga ngalami, dan semua binatang akan seperti itu. Saudara-saudara, berarti Dhamma ini berbicara tentang hukum alam. Sekarang di masa Sanggadana, di masa Katina ini ada hujan yang tidak membedakan. Anda mau nampung ataupun Anda mau buang, hujannya tetap. Ini sebetulnya melambangkan kerelaan yang kita perlu miliki pada saat Sanggadana di masa Katina. Karena Anda pada saat mempersembahkan Sanggadana itu, bagi kita para biku, seperti hujan lebat. Wah, ngantri. Anda bisa bayangkan kalau Anda duduk di sini, kemudian Anda segitu banyak, ngantri begitu. Itu kayak air turun, hujan lebat, masuk ke talang di sini. Ini talangnya meja ini. Jadi, ketika kita terima, kemudian kita letakkan, mau dipakai, mau tidak, kalau hujan, ya sudah, pokoknya tugasnya dia adalah memberikan air hujan itu. Demikian pula kita, saudara, yang belajar hukum alam di dalam Dhamma, kalau Anda mau punya pikiran yang baik, Anda ingin dana Anda itu menjadi lebih berkualitas pada saat Anda persembahkan sebagai Sanggadana di masa Katina, maka Anda tugasnya adalah, saya akan berdana. Sanggadana di masa Katina saya persembahkan. Kepada Bante siapapun saya tidak masalah. Karena ini sama dengan air hujan pada hari ini yang turun bersamaan dengan acara kita saat ini. Demikian pula Sanggadana ini
adalah seperti air hujan. Apakah akan ditampung, apakah akan digunakan, ataukah akan dibuang, terserah, yang penting saya sudah melakukan. Kenapa? Karena saat saya melakukan Sanggadana, saya selalu harus mengembangkan pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Saya mempersembahkan dengan pikiran baik bahwa ini adalah upaya saya untuk menjaga kelestarian Dharma. Ini adalah upaya saya untuk menyantuni kehidupan Sangga. Sangga di masa sekarang maupun Sangga di masa depan. Ini untuk melestarikan Dhamma supaya lebih lama bertahan di masa sekarang maupun di masa depan. Dengan cara seperti itu Anda berpikirnya, maka dana Anda yang sudah Anda persiapkan selama 3 bulan itu akan memberikan manfaat yang besar untuk Anda semua. Kita para biku sebetulnya hanyalah seperti talang air yang untuk menyalurkan air, menyalurkan dana Anda untuk mereka yang memerlukan. Karena tidak semua dana yang Anda persembahkan dapat kita gunakan. Jubah yang Anda persembahkan belum tentu kita gunakan sekarang. Tetapi ketika ada para biku yang lain yang datang, yang mungkin jubahnya sudah rusak, maka jubah yang Anda persembahkan hari ini bisa dipersembahkan kepada mereka yang datang dan memerlukannya. Kita hanya seperti talang air hujan yang di wihara ini menyalurkan air hujan, talang air yang menerima Sanggadana di masa Katina ini akan menyalurkan dana Anda untuk berbagai kebutuhan. Bahkan dana Anda itu nanti juga sebagian akan diserahkan kepada Sangga Theravada Indonesia untuk pendidikan para samanera, ataupun juga untuk mengirim samanera ke tempat-tempat yang misalnya pusat-pusat pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Jadi itu semua adalah untuk disalurkan. Kalau sudah demikian saudara-saudara, maka kalau hari ini, saat ini Anda masih punya pikiran, saya akan mempersembahkan dana ini apapun bentuknya kepada Bante A atau kepada Bante B dan seterusnya, mulai sekarang hilangkanlah, hapuskan dari pikiran kita, karena pola pikir itu tidak sesuai Dhamma. Dan kalau kita sudah bisa menghapuskan pola pikir itu, apa yang kemudian harus kita lakukan? Bahwa Sanggadana di masa Katina dengan merenungkan air hujan yang turun, itu hanya hari ini, khususnya di Wihara Buddha Sasana Jaya. Tetapi kebajikan yang Anda bisa berikan kepada orang lain, dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku, itu bisa Anda lakukan sepanjang waktu, seumur hidup. Bahkan bukan hanya kepada orang lain saja, tapi juga kepada makhluk lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain atau makhluk lain, jangan milih-milih. Karena ini orang tuaku, maka aku mau berbuat baik kepada orang tuaku. Karena ini orang tuamu alias mertuaku, aku tidak perlu berbuat baik, itu tugasmu. Ini hujannya masih milih. Bahwa sekarang ini orang tuaku, maka aku ya harus berbuat baik kepada dia. Orang tuamu, mertuaku adalah juga orang, maka aku juga berbuat baik kepada dia. Yang ini adalah anakku, maka aku berbuat baik
kepada dia, karena ini anakku. Tapi yang itu kan anakmu dari perkawinanmu yang dulu, sebelum sama aku. Jadi bukan anakku, itu rawatlah sendiri. Kalau ini kita sudah pasangan hidup dengan orang tuanya, maka walaupun itu anak bawaan dari perkawinan yang sebelumnya, tentu kita hendaknya seperti air hujan yang tidak membedakan apakah jatuh di genteng wihara ataukah jantung di teras wihara, semua akan diberikan air yang sama. Nah, seperti itu saudara. Saya mau berbuat baik kepada tetangga sebelah, karena dia kalau panen buah-buahan selalu kirim ke saya. Wah, oke. Tapi saya tidak mau berbuat baik kepada tetangga depan rumah, karena dia panen buah-buahan dimakan sendiri. Jadi aku nggak mau. Ini yang milih-milih. Coba saudara, ketika Anda dana katina, masih milih biku nggak? Anda dana katina, sangga dana hari ini misalnya, Anda masih milih biku enggak? Saya mau kepada Bante A, Bante B, masih? Sungguhan ya. Nanti kalau dibelokkan jangan emosi ya. Ya. Tapi lebih penting dari itu, apakah Anda masih milih untuk berbuat baik di rumah Anda? Kepada anakku bukan kepada anakmu, kepada orang tuaku bukan kepada orang tuamu. Masih milih enggak? Saya tidak terlalu yakin, jangan tidak jujur di depan Buddha Rupang ya. Masih milih enggak? Masih milih enggak? Di depan Buddha Rupang karma buruknya 3 kali lipat loh. Masih milih enggak? Nah, semoga sungguh tidak milih. Yang tidak milih itu yang ngomong tadi. Jawab. Berarti masih banyak milih-milih. Tapi tidak apa-apa saudara. Inilah kesempatan kita menjelaskan. Anda yang sudah milih, mulai sekarang Anda mulai renungkan, saya kepada biku saja sudah tidak milih. Mau biku apapun juga pokoknya saya sudah kasih ya sudah. Sekarang Anda praktekkan di rumah. Saya juga tidak akan milih-milih. Karena kalau Anda sudah bisa mulai mempraktekkan di rumah, maka pikiran Anda, ucapan Anda, dan perbuatan Anda itu betul-betul berisi kebaikan yang sempurna. Anda nanti seperti hukum alam, hujan yang turun tidak memilih, maka Anda pun berbuat baik, tidak memilih juga. Kalau Anda bisa seperti itu saudara-saudara, maka hidup Anda lah yang akan berbahagia. Kadang kita merasakan, kenapa ya orang kok nggak menghormati saya? Kenapa ya orang kok jahat sama saya? Kita menuntut orang lain berubah. Coba kalau Anda nanti keluar, kemudian Anda melihat genangan air. Ini kalau hujan gini kan di depan atau di samping wihara kan ada genangan air. Lalu Anda melihat genangan air itu, wajah Anda. Sudah tidak hujan, nanti waktu selesai sudah tidak hujan. Lihat wajah Anda di genangan air itu. Kalau rambutnya acak-acakan, apakah genangan air itu yang mau Anda goyang-goyang supaya rambutnya tidak acak-acakan? Tidak kan? Genangan air itu tetap, walaupun ada goyang-goyang, acak-acakannya tetap. Kenapa? Karena yang acak-acak di sini. Jadi rambut yang disisir, yang ini, bukan yang di genangan air. Kalau baju di genangan air itu kelihatan kurang rapi, maka yang kita rapikan adalah baju kita, bukan yang di genangan air.
Artinya, kalau kita menghadapi masyarakat yang tidak baik kepada kita, bukan kita bertanya, kenapa sih dia jahat sama saya? Kenapa sih dia kalau lihat saya saja membuang muka? Bukan. Tapi kita lalu melihat diri kita sendiri. Apa yang harus saya perbaiki supaya dia tidak menghina saya? Apa yang saya harus perbaiki supaya dia tidak membuang muka kalau ketemu saya? Ini hukum alam juga tentang air hujan yang kita bisa praktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pasangan hidup kita kok rasanya lihat kita saja sebel, maka bukan pasangan hidup kita yang salah, tapi mungkin kita yang harus memperbaiki diri. Ketika kita melihat orang tua kita yang tidak suka sama kita, mungkin bukan kita, orang tua yang salah, tapi kita yang harus memperbaiki diri. Melihat tetangga kok seperti buang muka kepada kita, bukan dia yang salah, tapi kita yang harus memperbaiki diri. Setiap kali kita melihat lingkungan kita yang tidak cocok dengan kita, itulah saatnya kita memperbaiki diri. Sehingga semakin banyak kita ketemu mereka yang tidak cocok dengan kita, kita semakin punya kesempatan memperbaiki diri. Dan akhirnya ketika kita semakin banyak yang sudah diperbaiki, lingkungan kita pun akan bisa menerima diri kita sebagaimana adanya. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan Sanggadana di masa Katina ini, jangan hanya berhenti sampai ketika Anda bisa datang, bisa mempersembahkan Sanggadana dan kemudian pulang. Tapi renungkanlah apa yang telah disampaikan di sini. Renungkanlah peristiwa hujan lebat pada saat acara dimulai tadi. Dan kemudian jadikanlah perenungan ini sebagai alat untuk mengingat, sudahkah saya bersifat adil? Sudahkah saya tidak membedakan seperti air hujan yang turun membasahi bumi? Kalau Anda sudah bisa seperti itu, maka Anda sudah dapat mendengarkan Dhamma dengan baik. Karena mendengarkan Dhamma adalah berkah utama. Oleh karena itu saudara-saudara, semoga saat Sanggadana di masa Katina ini menjadi saat yang sangat baik untuk kita berubah menjadi orang yang tidak membeda-bedakan. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda juga selalu sehat dan berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Semoga uraian Dhamma yang telah disampaikan dapat menjadikan tuntunan dan memberikan kedamaian bagi kita semua. Dan selanjutnya persembahan dana Katina. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama membacakan Gatha Sanggadana. Di sini perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu bahwa nanti Bapak Ibu akan dituntun oleh pemimpin Puja Bakti dan Bapak Ibu mengikuti demi baris demi baris. Kemudian setelah membacakan Gatha Sanggadana, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mengikuti kata sadu, karena yang akan menjawab kata sadu adalah Yang Mulia Bante.
Dan selanjutnya saat persembahan dana katina, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk bersujud atau nama karapata, jadi cukup mempersembahkan kemudian segera kembali ke tempat. Dan setelah semua selesai, baru bersama-sama kita akan melaksanakan nama kara. Baik, kepada Romo Pandita disilahkan untuk memimpin Gata Sanggadana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Imani mayang bante, Imani mayang bante, Jiwarani sapariwarani, Jiwarani sapariwarani, Biku sanggasa, Biku sanggasa, Ono jayama, Ono jayama, Saduno bante, Saduno bhante, Biku sanggo, Biku sanggo, Imani jiwarani, Imani jiwarani, Sapariwarani, Sapariwarani, Patikan hatu, Patigat hantu, Amhakang digarantang, Amhantang digarantang, Hitaya sukaya, Hitaya sukhaya. Bante, Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya kepada Biku Sangga, kepada Biku Sangga, sebagaimana yang kami utarakan, sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Biku Sangga Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Nindakno Endino iki masa. Ya silakan, di sini ada 3 tempat Bapak Ibu. Monggo kita samiyo berdana di hari suci, hari Katina. Purna sudah satu masa wasa, pro umat Buddha kita sedaya, dana kanggo kepentingan sangha di hari suci, hari Katina. Mari berdana, mari berdana, jatuh pacaya dan nanggo sangha, poro sangha
siswa kang utama panuntun dhamma ing alam donya srengenge nyunar ngulon parane katon sumringah kabeh umate ayem tentrem bungae atine hari katina gede berkahe wis paripurna biku nindakno ing dina iki masa katina monggo kici hari katina purna sudah satu masa wasa pro umat Buddha kita sedaya dana kanggo kepentingan sangha di hari suci hari katina. Ya, mohon untuk tidak berdesak-desakan Bapak Ibu, pelan-pelan saja, bergantian. Jatuh pacaya dan anggo sangha para sangha siswa kang utama panuntun dhamma ing alam donya srengenge nyunar ngulon parane. Mohon untuk tidak melakukan namakara, jangan melakukan namakara, biar cepat namakaranya nanti saja. Ayem tentrem bungae atine hari katina gede berkahe wis paripurna biku nindakno ing dina iki masa katina monggo kita samiya berdana di hari suci hari katina purna sudah satu masa wasa roh umat Buddha kita sedaya dana kanggo kepentingan sangha di hari suci hari katina mari berdana jatuh pacaya dan anggo sangha siswa kang utama panuntun dhamma ing alam donya srengenge nyunar ngulon parane katon sumringah kabeh umate ayem tentrem bungae atine hari katina gede berkahe wis paripurna kita
kita sami berdana di hari suci hari Katina purna sudah satu masa-wasa roh umat Buddha kita sedaya dan kanggo kepentingan sangha di hari suci hari Katina mari berdana jatuh pacaya dan anggo sangha para sangha siswa kang utama panuntun dhamma ing alam donya srengenge nyunar ngulon parane katon sumringah kabeh umate ayem tentrem bungahe atine hari Katina gede berkahe wis paripurna piku nindakno ing dina iki masa Katina monggo kita sami berdana di hari suci hari Katina purna sudah satu masa-wasa roh umat Buddha kita sedaya dana kanggo kepentingan sangha di hari suci hari Katina mari berdana jatuh pacaya dan anggo sangha para sangha siswa kang utama panuntun dhamma ing alam donya srengenge nyunar ngulon parane katon sumringah kabeh umate ayem tentrem bungahe atine hari Katina gede berkahe wes don Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali dengan rapi. Dalam? Kono langsung ayo buruan. Weh, lek enggak enek iki yo sing enek saja. Monggo. Ya, masih ada yang belum? Disilakan terlebih dahulu. Nanti saja. Oh, kon mangan kok wae. Yo, oke. Iki sik lanjang acarane bener. Ya, disilakan yang belum selesai untuk melakukan persembahan. Ya, masih ditunggu. Ini ditulis iki sing diganti. Oke, ditambah.
takokno. Oh, khusus. Ya, apakah sudah? Oh, masih belum, masih ada lagi. Yes. Sudah. Baik. Disilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing Bapak Ibu, dan silahkan untuk bersama-sama melaksanakan namakara atau bersujud kepada Yang Mulia. Sujud aja. Okasa Wandami Bhante Abhiwadana silisa nijang udha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwano sukhang baklang. Untuk acara selanjutnya yaitu pelimpahan jasa untuk yang terhormat Ibu Sulis dari Kediri, Ibu Kartika dari Malang, Ibu Fanglan dari Tulungagung, Bapak Saringat dari Blitar, dan Bapak Yancong dari Ulingi dimohon untuk maju ke depan untuk menuangkan air pelimpahan jasa. Panglan sudah pulang diganti Susilowati lagi. Panglan pulang. Baik, untuk Ibu Fanglan karena sudah pulang digantikan oleh Ibu Dahlia Susilowati dari Selorjo. Ibu Sulis sing wis pulang Ibu Sulis salah. Ralat untuk Ibu Sulis digantikan oleh Ibu Dahlia Susilowati. Untuk sekali lagi, yang pertama Ibu Dahlia Susilowati dari Selorjo, yang kedua Ibu Kartika dari Malang, untuk yang ketiga Ibu Fanglan dari Tulungagung, yang keempat Bapak Saringat dari Blitar, dan yang kelima Bapak Yancong dari Wlingi. Saudara-saudara, setelah kita mengikuti rangkaian acara Sanggadana di masa Katina, yaitu dengan diawali meminta tuntunan sila, tentu kita membersihkan diri kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik dengan bertekad, mengulangi tekad untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong dan mabuk-mabukan. Kemudian kita juga membaca parita, bermeditasi dengan merenungkan tentang harta sejati, yaitu kebajikan yang tidak akan dapat diambil maupun diwariskan, tetapi hanya kita sendiri akan memetik buahnya di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Kemudian kita juga mendengarkan dhamma agar kita bertekad mulai sekarang sampai selama-lamanya kita akan berbuat baik tanpa membeda-bedakan. Dan kemudian kita yang terpenting adalah melakukan persembahan Sanggadana di masa Katina dengan Anda menyerahkan satu demi satu dengan tidak membedakan, agar seperti air hujan yang mengalir kemanapun
kebajikan Anda akan tetap berbuah kepada Anda sendiri, maka tibalah sekarang saatnya kita melakukan pelimpahan jasa dengan mengingat kebajikan yang sudah kita lakukan bersama sepanjang waktu ini, dan semoga kebajikan ini akan membuahkan kebahagiaan untuk kita semua, untuk keluarga kita, dan juga untuk para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan kebajikan yang kita lakukan bersama pada kesempatan ini, mereka semua dimanapun mereka berada selalu berbahagia. Sebagian dari teman-teman akan mewakili Anda untuk menuangkan air dari tempat yang penuh menuju ke tempat yang kosong. Anda merangkapkan kedua tangan di depan dada dan mengucapkan di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Sekaligus pelimpahan jasa akan dilanjutkan dengan pemercikan air parita. Karena itu, marilah sekarang kita merenungkan kebajikan kita dan mengulang di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia. Bagi yang mewakili untuk penuangan air, silahkan gelas yang berisi air dipegang dan dituang pelan-pelan. Ya tawari wahabu rak paripurenti sagarang ewa mewa itu dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipami wasami jatu sabe purentu sangkapa cando panak raso yata manico ti raso yata sabitio vivajantu sabaroko vinasatu mate bawatwantarayo suki dirgayuko bawa abiwadana sile sanicang buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukha balang jayanto bodhiya mole sakyanang nang diwadano ewan tuang wijayo hijaya sujaya manggale aparajita balakil sise patawipo kare abhiseke sababudanang agapato pamodati sunang katang sumanggalang supabatang suhutitang sukando sumuho toca sunyitang brahmacare supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang padi dite pada kina nikat wana labantate pada kine jayanto bodhiya mole sakyanang diwadano ewang tuang wijayo hijaya sujaya manggale aparajita balake sise patawipo kare abhiseke sababudana agapato pamodati sunang katang sumanggalang supabatang suhutitang
sukando sumuhoto casuyi tang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mando kamang padiyate pada kinang nikat wana labantate pada kine bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bawatu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabadamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanggano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ditutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Happy birthday, happy birthday. Mohon Yang Mulia Bante Utamo Mahathera berkenan menerima ketulusan hati kami, umat Wihara Buddha Sasada Jaya dan seluruh umat yang hadir di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Semoga panjang umur, sehat dan selalu bahagia. Meskipun sebenarnya ulang tahun Yang Mulia Bante Utamo Mahathera masih besok tanggal 13 November. Namun sekali lagi perkenankanlah kami dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Raihlah terus cita-citamu, doa kami selamu. Disilahkan kepada Yang
meniup lilin. Salam kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Tridhatma. Silakan ibu bapak untuk ikut bernyanyi bersama-sama. Selamat ulang tahun, raihlah terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selanjutnya Yang Mulia Bante Sukito Mahatera berkenan mempersembahkan ucapan kepada Yang Mulia Bante Utamo Mahatera Sejahtera dalam Tridhatma. Semuanya ikut tepuk tangan. Ya, foto bersama silahkan untuk Kami ucapkan ya Samanera dan tahun. Raihlah terus cita-citamu, doa kami sertamu. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, doa kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Tridhatma. Salam kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Tridhatma. Selamat ulang tahun, salam kami untukmu. Semoga berbahagia, damai dan sejahtera selalu dalam Tridhatma. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Kiranya Bante Utamo Mahatera berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Iya, satu kejutan yang luar biasa karena memang biasanya pada tanggal 13 November itu selalu walaupun masa katina tetapi sudah selesai masa katinanya di Bodhigiri maupun di Buddha Sasana. Tapi karena tahun ini kebetulan memang mundur 1 bulan sehingga ya jadi agak mepet dengan 13 November. Tapi bagaimanapun juga terima kasih kepada Bante Sukito yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik bersama dengan para pengurus Wihara Buddha Sasana yang luar biasa. Matur nuwun ya, sudah mempersiapkan sedemikian bagus kuenya walaupun saya hanya bisa memandang. Tapi bagaimanapun saya sangat menghargai ya segala yang sudah dilakukan. Dan tentu ulang tahun saya lahir sebagai manusia di kehidupan ini. Yang bisa mengenal Anda, tentu saya bisa bertahan sampai hari ini juga karena Anda semua. Tanpa dukungan Anda, saya kira sulit saya bisa bertahan melewati kehidupan ini. Karena itu, ulang tahun saya sebetulnya adalah kebahagiaan untuk Anda karena Anda bisa mendukung saya sampai hidup hari ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih memberikan dharma bakti saya, bisa memberikan lebih banyak hal-hal yang memberikan manfaat untuk Anda, sehingga apa yang Anda sudah persembahkan dengan tulus dapat menjadi bagian yang membahagiakan Anda untuk kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan mendatang. Karena saya hanya dapat berbagi dhamma kepada Anda yang dapat digunakan sebagai bekal ke kelahiran mendatang. Kalau kita sekolah, dalam kehidupan-kehidupan yang sebelumnya kita juga sudah pernah sekolah, tetapi kita harus belajar lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Tetapi belajar dhamma, belajar bermeditasi, di dalam kehidupan ini kadang kita memahami, dari kecil orang kadang sudah suka belajar dhamma, kadang dari kecil orang sudah senang bermeditasi, dan ada juga orang yang bermeditasi sebentar saja sudah mengalami banyak pengalaman-pengalaman spiritual. Karena itu kualitas batin seseorang bisa terulang di kehidupan mendatang
sekolah mungkin sulit untuk terulang di kehidupan mendatang, tapi kualitas batin bisa terulang. Karena itu ketika berulang tahun dan Anda mensupport sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini dalam usia saya yang ke-64 menurut penanggalan kelahiran ibu saya, jadi dari kandungan ibu ya. Jadi kalau dari kelahiran saya tahun 60, tetapi sebetulnya usia saya kan bukan dimulai dari saya lahir, tapi saya dari kandungan. Sehingga saya sebetulnya sudah 64 tahun, maka mudah-mudahan saya tetap masih bisa memberikan manfaat untuk Anda, sehingga di kehidupan ini, kalau bisa Anda juga memperoleh kebahagiaan yang luhur, kalaupun tidak bisa disambung di kehidupan-kehidupan mendatang. Semoga Anda semua selalu berbahagia, dan terima kasih sekali kepada Bante Sukito, semua, para pengurus dan para umat Buddha. Semoga Anda semua dan seluruh keluarga selalu sehat, sukses, dan berbahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Selanjutnya umat disilahkan untuk bersikap anjali. Yang Mulia berkenan meninggalkan Dhammasala.